Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dari kelas D dengan NIM 35062300096. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Prinsip Dasar Manajemen. Nah, apa sih yang dimaksud dengan manajemen? Jadi, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen melibatkan pengelolaan berbagai aspek dalam suatu organisasi seperti manusia, keuangan, teknologi, dan informasi guna mencapai efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen. Prinsip-prinsip manajemen adalah konsep dan pedoman yang digunakan dalam praktik manajemen untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip ini merupakan panduan umum yang membantu manajer dalam mengambil keputusan dan mengelola berbagai aspek dalam suatu organisasi. Berikut adalah beberapa pengertian dari prinsip-prinsip manajemen yang umumnya diterima. Selanjutnya ada 3 prinsip pokok manajemen, yaitu yang pertama adalah efisiensi, yang kedua adalah efektivitas, dan yang ketiga adalah rasional dalam mengambil keputusan. Yang pertama ada efisiensi. Efisiensi dalam manajemen merujuk pada kemampuan organisasi untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks manajemen, efisiensi menjadi sangat penting karena organisasi harus memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dan terbatas seperti waktu, uang, tenaga kerja, dan bahan baku. Yang kedua ada efektivitas. Efektivitas dalam manajemen merujuk pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan hasil yang diinginkan. Efektivitas menyoroti sejauh mana organisasi berhasil mencapai hasil yang diharapkan, menghasilkan dampak yang positif, dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam konteks dengan efisiensi, efektivitas lebih berfokus pencapaian tujuan daripada penggunaan sumber daya. Yang ketiga ada rasional dalam pengambilan keputusan. Rasional dalam pengambilan keputusan mengacu pada proses pengambilan keputusan yang berdasarkan pada pemikiran logis dan analitis. Pendekatan rasional melibatkan penilaian yang sistematis terhadap fakta, data, dan informasi yang relevan, serta pemikiran kritis untuk memilih solusi terbaik berdasarkan pada tujuan, konsekuensi, dan dampak yang diharapkan. Selanjutnya ada fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen yang pertama adalah perencanaan atau planning, yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing, yang ketiga pengarahan atau kepemimpinan atau leading atau directing, yang keempat adalah pengawasan atau controlling. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan meliputi penetapan visi, misi, pengembangan rencana kerja yang terperinci. Perencanaan yang baik dapat membantu organisasi mengidentifikasi peluang dan mengatasi tantangan yang ada. Nah, selanjutnya yang kedua adalah pengorganisasian.
Pengorganisasian yang baik dapat meningkatkan koordinasi dan kolaborasi sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses. Hal ini mencakup pembagian tugas, penentuan struktur organisasi, pembentukan tim kerja, dan pengatur otoritas serta tanggung jawab. Yang ketiga adalah pengarahan atau kepemimpinan. Kepemimpinan di sini mencakup gaya kepemimpinan, komunikasi yang efektif, pengembangan karyawan, dan pengambilan keputusan yang tepat. Nah, yang keempat adalah pengawasan. Pengawasan merupakan proses yang melibatkan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan rencana dan kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan, mencapai tujuan yang diinginkan, dan berjalan dengan efektif. Selanjutnya, kita perlu membuat rencana yang lebih terperinci lagi dengan menggunakan bantuan 5W+1H. Yang pertama yaitu where. Where yaitu di mana. Dan yang kedua adalah when. When yaitu kapan. Yang ketiga adalah why. Why yaitu mengapa. Dan what. What itu apa. Terus yang terakhir, selanjutnya adalah who. Who itu siapa, dan yang terakhir adalah how. How yaitu bagaimana. Nah, selanjutnya adalah pengklasifikasian, pengorganisasian, dan pembagian pekerjaan. Yang pertama, menentukan aktivitas yang perlu dikerjakan secara spesifik untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua adalah membagi tugas-tugas tertentu menurut urutan atau struktur yang masuk akal. Nah, yang ketiga adalah memberikan tugas tersebut pada orang atau bagian RVO yang tepat. Selanjutnya ada 4 kemampuan yang dibutuhkan dalam masalah kepemimpinan. Kemampuan untuk menggunakan kekuasaan secara efektif dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Yang kedua, ada kemampuan untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki berbagai pendorong memotivasi pada setiap waktu dan situasi yang berbeda. Yang ketiga, ada kemampuan untuk memberi inspirasi. Dan yang keempat, ada kemampuan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi peningkatan motivasi. Ada 4 langkah dasar dalam pengawasan. Yang pertama ada menentukan standar. Yang kedua ada memonitor kerja. Yang ketiga ada membandingkan hasil kerja dengan standar yang telah dibuat untuk menentukan adanya penyimpangan. Dan yang keempat ada bila terjadi penyimpangan, manajer harus menentukan penyebabnya dan memperbaikinya. Dari pembahasan yang tadi dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip dengan konsisten, organisasi dapat mencapai efisiensi operasional hal yang lebih tinggi, meningkatkan produktivitas, memotivasi karyawan, dan meningkatkan pelanggan, serta menghadapi perubahan pasar dengan lebih baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeisa Nur Arifah dengan nomor NIM 3506230133. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan. Pada kesempatan presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai pentingnya pengambilan keputusan dalam manajemen. Tapi sebelum kita ke topik pembahasan, kita harus tahu dulu nih, apa sih pentingnya pengambilan keputusan dalam manajemen? Pengambilan keputusan dalam manajemen adalah proses vital yang membentuk arah dan masa depan organisasi. Keputusan yang dibuat oleh manajemen menentukan bagaimana sumber daya dialokasikan, bagaimana tantangan diatasi, dan bagaimana risiko dikelola. Keputusan yang efektif dan tepat waktu dapat meningkatkan efisiensi, mendorong inovasi, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap keberhasilan dan pertumbuhan organisasi. Oleh karena itu, pengambilan keputusan adalah elemen kunci dalam manajemen yang memiliki dampak langsung pada kinerja organisasi. Nah, setelah mengetahui pentingnya manajemen dalam pengambilan keputusan, sekarang kita beralih ke topik pembahasan. Topik pembahasan yang pertama adalah bagaimana perencanaan mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang kedua, bagaimana pengorganisasian mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang ketiga, bagaimana pengarahan mempengaruhi pengambilan keputusan. Dan yang keempat, bagaimana pengendalian mempengaruhi pengambilan keputusan. Oke, sekarang kita ke topik pembahasan yang pertama, yaitu perencanaan mempengaruhi pengambilan keputusan. Perencanaan mempengaruhi pengambilan keputusan itu ada fungsinya loh teman-teman, yaitu untuk menetapkan tujuan, untuk membantu keputusan, untuk mengidentifikasi alternatif, untuk mengurangi ketidakpastian, untuk membantu mengalokasi sumber daya. Kemudian mari kita berlanjut ke topik pembahasan yang kedua, yaitu pengorganisasian mempengaruhi pengambilan keputusan. Yaitu pertama, pengorganisasian itu menciptakan struktur organisasi. Pengorganisasian menentukan bagaimana informasi mengalir dalam organisasi. Pengorganisasian melibatkan pengalokasian sumber daya. Pengorganisasian organisasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kemudian yang terakhir, pengorganisasian melibatkan penentuan wewenang dan tanggung jawab. Topik pembahasan yang ketiga yaitu pengarahan mempengaruhi pengambilan keputusan. Jadi, untuk apa sih pengarahan itu? Yaitu untuk menentukan aksi, mempengaruhi tingkat motivasi, sebagai komunikasi, berperan dalam manajemen perubahan, membantu dalam koordinasi sebagai aktivitas dan sumbernya. Dan topik pembahasan yang terakhir yaitu pengendalian mempengaruhi pengambilan keputusan. Apa sih kaitannya pengendalian dalam mempengaruhi keputusan? Ada fungsinya juga loh pengendalian dalam mempengaruhi keputusan, yaitu untuk evaluasi kerja, untuk koreksi tindakan, sebagai pemantauan sumber daya, membantu dalam manajemen risiko, untuk pembuatan keputusan berbasis data. Nah, teman-teman, dari topik pembahasan yang kita bahas tadi, ternyata ada penerapannya di dunia nyata langsung loh, jadi bukan cuma teori aja. Nah, penerapan di dunia nyatanya adalah satu, ketika peluncuran produk baru dari sebuah perusahaan. Nah, ketika itu, perusahaan menggunakan tahap perencanaan. Yang kedua, perusahaan yang sedang melalui fase ekspansi. Pasti perusahaan tersebut menggunakan pengorganisasian. Yang ketiga, sebuah perusahaan besar yang sedang mengalami perubahan besar dalam struktur organisasinya. Pasti dalam keadaan tersebut, perusahaan itu akan mengandalkan pengarahan. Kemudian yang terakhir, sebuah perusahaan manufaktur yang sedang mencoba meningkatkan efisiensi produksinya. Dalam keadaan tersebut, perusahaan manufaktur tersebut pasti akan menggunakan pengendalian. Supaya lebih paham, yuk kita jelaskan contoh penerapan yang tadi kita bahas secara lebih luas. Oke, sebagai contoh, kita bisa melihat sebuah perusahaan yang ingin meluncurkan produk baru. Dalam tahap perencanaan, manajemen perlu memutuskan berbagai hal seperti target pasar, strategi pemasaran, dan jadwal peluncuran. Setiap keputusan ini dipengaruhi oleh perencanaan. Misalnya, dalam memutuskan target pasar, manajemen perlu merencanakan dan melakukan penelitian pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Hasil dari penelitian ini akan mempengaruhi keputusan tentang siapa yang akan menjadi target pasar produk baru. Demikian pula dalam menentukan harga, manajemen perlu merencanakan dan menganalisis biaya produksi, persaingan pasar, dan margin keuntungan yang diinginkan. Keputusan tentang harga produk akan dipengaruhi oleh analisis ini. Selain itu, dalam menentukan strategi pemasaran, manajemen perlu merencanakan dan memahami saluran pemasaran terbaik.
pesan pemasaran yang efektif, dan strategi promosi yang akan digunakan. Keputusan tentang bagaimana memasarkan produk baru akan dipengaruhi oleh perencanaan ini. Akhirnya, dalam menentukan jadwal peluncuran, manajemen perlu merencanakan dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kapasitas produksi, tren pasar, dan acara atau musim tertentu yang mungkin berdampak pada penjualan. Keputusan tentang kapan meluncurkan produk baru akan dipengaruhi oleh perencanaan ini. Dengan demikian, dalam setiap tahap perencanaan, keputusan yang diambil oleh manajemen dipengaruhi oleh informasi, analisis, dan pertimbangan yang muncul dari proses perencanaan. Oke, kita beralih ke contoh selanjutnya, yaitu pertimbangkan sebuah perusahaan yang sedang melalui fase ekspansi. Manajemen perlu membuat sejumlah keputusan penting selama proses ini, dan pengorganisasian memainkan peran kunci dalam pengambilan keputusan tersebut. Misalnya, manajemen mungkin perlu memutuskan apakah akan menambah jumlah tim atau departemen dalam organisasi. Keputusan ini akan dipengaruhi oleh bagaimana organisasi saat ini diatur. Jika struktur organisasi saat ini sudah terlalu rumit atau bila ada departemen yang terlalu besar dan sulit untuk dikelola, manajemen mungkin memutuskan untuk mengorganisasi struktur tersebut sebelum menambah lebih banyak tim. Selain itu, manajemen juga perlu memutuskan bagaimana tugas dan tanggung jawab akan dialokasikan di antara tim dan individu baru. Keputusan ini akan dipengaruhi oleh bagaimana tugas dan tanggung jawab saat ini dialokasikan dan bagaimana pekerjaan dilakukan. Manajemen juga perlu membuat keputusan tentang bagaimana sumber daya seperti uang, waktu, dan peralatan akan dialokasikan. Keputusan ini akan dipengaruhi oleh bagaimana sumber daya saat diorganisir dan digunakan. Akhirnya, manajemen juga perlu membuat keputusan tentang bagaimana komunikasi dan koordinasi antara tim dan individu akan diatur. Keputusan ini akan dipengaruhi oleh bagaimana komunikasi dan koordinasi saat ini diorganisir. Akhirnya, manajemen juga perlu membuat keputusan tentang bagaimana komunikasi dan koordinasi antara tim dan individu akan diatur. Keputusan ini akan dipengaruhi oleh bagaimana komunikasi dan koordinasi saat diorganisir. Jadi, dalam setiap tahap pengorganisasian, keputusan yang diambil dalam manajemen dipengaruhi oleh bagaimana tugas, tanggung jawab, sumber daya, dan komunikasi diorganisir dan dikelola. Dan sebagai contoh lagi, pertimbangkan sebuah perusahaan yang sedang mengalami perubahan besar dalam struktur organisasinya, misalkan karena merger atau akuisisi. Dalam situasi ini, pengarahan menjadi penting dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Misalnya, manajemen perlu memberikan arahan yang jelas tentang bagaimana struktur organisasi baru akan berfungsi, termasuk peran dan tanggung jawab masing-masing departemen dan individu dalam organisasi baru. Keputusan tentang bagaimana merancang dan menerapkan struktur baru ini akan sangat dipengaruhi oleh arahan. Selain itu, manajemen juga perlu memberikan arahan tentang bagaimana karyawan lama dan baru harus berinteraksi dan bekerja sama dalam organisasi baru. Keputusan tentang prosedur kerja, komunikasi, dan koordinasi akan dipengaruhi oleh arahan ini. Manajemen juga perlu memberikan arahan tentang bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi tujuan dan sasaran organisasi. Keputusan tentang apa yang perlu diprioritaskan dan bagaimana sumber daya harus dialokasikan akan dipengaruhi oleh arahan ini. Akhirnya, manajemen juga perlu memberikan arahan tentang bagaimana perubahan ini akan dikelola, termasuk bagaimana menangani resistensi terhadap perubahan dan bagaimana memastikan transisi yang mulus. Keputusan tentang strategi manajemen perubahan akan dipengaruhi oleh arahan ini. Dengan demikian, dalam setiap tahap pengarahan, keputusan yang diambil oleh manajemen dipengaruhi oleh arahan dan panduan yang diberikan. Kita akan membahas contoh yang terakhir. Sebagai contoh, pertimbangkan sebuah perusahaan manufaktur yang sedang mencoba meningkatkan efisiensi produksinya. Dalam hal ini, proses pengendalian dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam berbagai cara. Misalnya, manajemen mungkin memantau kinerja lini produksi dan menemukan bahwa ada penundaan yang signifikan dalam suatu bagian tertentu. Berdasarkan pengamatan ini, manajemen mungkin memutuskan untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya atau tenaga kerja ke bagian tersebut untuk meningkatkan efisiensi. Selain itu, manajemen mungkin juga memantau penggunaan sumber daya dan menentukan bahwa ada pemborosan bahan baku. Berdasarkan informasi ini, manajemen mungkin memutuskan untuk merubah proses produksi atau pelatihan karyawan untuk mengurangi pemborosan. Manajemen juga bisa memantau kualitas produk dan menentukan bahwa ada penurunan dalam standar kualitas. Dalam hal ini, manajemen mungkin memutuskan untuk menyelidiki masalah ini lebih lanjut dan mengambil tindakan korektif.
yang diperlukan seperti memperbaiki peralatan atau memberikan pelatihan tambahan kepada karyawan. Akhirnya, manajemen juga bisa memantau kinerja karyawan dan menemukan bahwa ada beberapa karyawan yang kinerjanya kurang memuaskan. Berdasarkan informasi ini, manajemen mungkin memutuskan untuk melakukan penilaian kinerja lebih lanjut, memberikan pelatihan, atau bahkan melakukan perubahan dalam penugasan karyawan. Dengan demikian, dalam setiap tahap pengendalian, keputusan yang diambil oleh manajemen dipengaruhi oleh hasil proses pengendalian. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan yang tadi kita bahas adalah penerapan azas manajemen membantu dalam membantu proses pengambilan keputusan, yaitu untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mendukung tujuan dan sasaran organisasi dan memastikan bahwa semua bagian organisasi bekerja menuju tujuan yang sama. Ini pada akhirnya meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada audien apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang tidak enak didengar. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Neti selaku dosen pengampu mata kuliah Asas-Asas Manajemen yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi yang telah diberikan. Sebelum memasuki ke materi selanjutnya, langkah baiknya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sucinaya Andriani dari kelas 1C dengan NIM 35062300044. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Asas Manajemen dan Kepemimpinan. Asas manajemen dan kepemimpinan merupakan prinsip-prinsip atau konsep dasar yang digunakan dalam pengelolaan organisasi dan pengarahan tim untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari asas manajemen dan kepemimpinan, berikut ini adalah beberapa materi mengenai asas-asas manajemen dan kepemimpinan yang umum diterapkan. Yang pertama adalah asas otoritas dan tanggung jawab. Asas ini menekankan bahwa seorang pemimpin harus memiliki otoritas yang cukup untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas hasil yang dicapai oleh tim atau organisasi yang dipimpinnya. Otoritas ini harus didasarkan pada keahlian dan wewenang yang diberikan kepada pemimpin. Yang kedua adalah asas tujuan. Asas ini menyatakan bahwa setiap kegiatan manajemen harus diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi. Pemimpin harus mampu mengidentifikasi tujuan yang jelas dan mengkomunikasikannya kepada anggota tim agar semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang arah yang ingin dicapai. Yang ketiga adalah asas perencanaan. Asas ini menekankan pentingnya perencanaan yang baik sebagai landasan dalam mengambil keputusan dan mengarahkan kegiatan. Pemimpin harus mampu merumuskan strategi, menetapkan sasaran, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, dan menyusun rencana kerja yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat adalah asas koordinasi. Asas ini menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara berbagai fungsi dan bagian dalam organisasi. Pemimpin harus mampu mengintegrasikan upaya individu atau tim yang berbeda-beda agar dapat bekerja secara sinergis dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Yang kelima adalah asas komunikasi. Asas ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif sangat penting dalam manajemen dan kepemimpinan. Pemimpin harus mampu menyampaikan informasi dengan jelas, mendengarkan dengan baik, dan membangun hubungan komunikasi yang baik dengan anggota tim, agar tercipta pemahaman yang saling mendukung. Yang keenam adalah asas delegasi. Asas ini menekankan pentingnya delegasi tugas dan wewenang kepada anggota tim.
Pemimpin harus mampu mengidentifikasi tugas-tugas yang dapat didelegasikan, memilih orang yang tepat untuk melaksanakan tugas tersebut, dan memberikan otoritas yang cukup untuk melaksanakan tugas tersebut. Yang ketujuh adalah asas pengembangan sumber daya manusia. Asas ini menunjukkan pentingnya pengembangan potensi dan keterampilan anggota tim. Pemimpin harus mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan individu, memberikan pelatihan dan pembinaan yang diperlukan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan anggota tim. Yang kedelapan adalah asas penghargaan dan pengakuan. Asas ini menekankan pentingnya memberikan penghargaan dan pengakuan kepada anggota tim yang berprestasi. Pemimpin harus mampu mengenali kontribusi individu dan tim, memberikan apresiasi, serta memberikan insentif yang sesuai untuk memotivasi anggota tim dalam mencapai kinerja yang lebih baik. Itu adalah beberapa materi mengenai asas manajemen dan kepemimpinan yang umum diterapkan. Materi-materi di atas memberikan landasan dasar dalam memahami asas-asas manajemen dan kepemimpinan. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap organisasi atau situasi dapat memiliki kebutuhan dan konteks yang berbeda. Sehingga pemimpin harus dapat mengadaptasi dan menggabungkan asas-asas tersebut sesuai dengan kebutuhan spesifik dalam lingkungan kerja. Sekian yang dapat saya paparkan materi mengenai asas-asas manajemen dan kepemimpinan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ramadan dengan NIM 3506230028. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi ASMEN. Evaluasi terdapat beberapa hal yang akan dibahas, yaitu apa yang menjadi bahan evaluasi, bagaimana proses evaluasi diadakan, mengapa perlu diadakan evaluasi, di mana proses evaluasi diadakan, dan pihak yang mengadakan evaluasi. Hal yang perlu dilakukan evaluasi tersebut adalah narasumber yang ada dan terpercaya, efektivitas penyebaran pesan, pemilihan media yang tepat, dan pengembalian keputusan anggaran dalam mengadakan sejumlah promosi dan periklanan. Nah, di sini evaluasi juga terbagi menjadi dua, evaluasi di dalam ruangan dan evaluasi di luar ruangan. Nah, yang pertama, evaluasi yang diadakan dalam ruangan menggunakan metode penelitian laboratorium dan sampel akan dijadikan sebagai kelompok percobaan, kelemahan realisme. Nah, dari metode ini kurang dapat diterapkan. Nah, yang kedua, evaluasi di luar ruangan. Sementara evaluasi yang diadakan di luar ruangan akan menggunakan metode penelitian lapangan, di mana kelompok percobaan tetap dibiarkan menikmati kebebasan dari lingkungan sekitar. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang penyempurnaan ajas manajemen. Nah, ajas-ajas manajemen atau prinsip-prinsip manajemen adalah panduan atau pedoman dasar yang digunakan dalam pengelolaan organisasi atau perusahaan. Penyempurnaan azas-azas manajemen bertujuan untuk memastikan bahwa praktik-praktik manajemen yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip dan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Berikut adalah beberapa azas-azas manajemen umum dan cara untuk menyempurnakannya. Nah, yang pertama, tujuan utama organisasi. Fokus pada pencapaian tujuan utama organisasi. Pastikan semua tingkatan manajemen dan departemen mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Lakukan evaluasi rutin terhadap sejauh mana di mana tujuan ini tercapai dan sesuaikan strategi jika diperlukan. Nah, yang kedua, pemimpinan. Kepemimpinan yang kuat dan efektif adalah kunci kesuksesan. Berinvestasi dalam pengembangan kepemimpinan, pelatihan,
dan pemilihan pemimpin yang sesuai. Pastikan komunikasi yang baik antara pemimpin dan bawahannya. Seorang pemimpin hadir untuk mengambil keputusan. Pengambilan keputusan jadi pembagian terpenting dalam kepemimpinan. Apalagi ketika pemimpin sedang melaksanakan fungsi perencanaan untuk keberlangsungan organisasi. Sebagai gue dalam mencapai tujuan, menghadirkan solusi, memotivasi anggota lain. Nah, yang ketiga, partisipasi karyawan. Libatkan karyawan dalam pengambilan keputusan dan proses perbaikan. Fasilitas mekanisme partisipasi seperti kelompok kerja atau forum untuk mengumpulkan masukan dan umpan balik karyawan. Berikan insentif dan penghargaan untuk kontribusi karyawan. Nah, partisipasi adalah pegawai dalam situasi kelompok yang menggiatkan mereka untuk menyumbang pada tujuan kelompok serta bertanggung jawab terdapat hal tersebut. Nah, yang keempat, orientasi ke pasar. Fokus pada kebutuhan dan keinginan pelanggan, melakukan penelitian pasar yang teratur untuk memahami perubahan kebutuhan pelanggan, revisi produk dan layanan sesuai dengan perubahan ini. Orientasi ke pasar itu harus ada strategi perusahaan, teknologi, pergerakan utama daya saing perusahaan, pengembangan produk, aktivitas-aktivitas, advertising, kompetensi inti, inteligensi pasar, budaya perusahaan, kreativitas tim, faktor lainnya pasti sukses akan bisnis. Nah, yang kelima, proses dan efisiensi. Peningkatan efisiensi dalam proses bisnis adalah penting. Identifikasi proses yang tidak efisien dan terapkan metodologi seperti Lean atau Sigma untuk mengoptimalkannya. Gunakan teknologi untuk mengotomatiskan tugas-tugas rutin. Ada 3 kegunaan mengukur efisiensi, yaitu sebagai tolak ukur untuk memperoleh efisiensi relatif, mempermudah memperbandingkan antara unit ekonomi satu dengan lainnya. Nah, yang kedua, apabila terdapat variasi tingkat efisiensi dari beberapa unit ekonomi yang ada, maka dapat dilakukan penelitian untuk menjawab faktor-faktor apa yang menentukan perbedaan tingkat efisiensi. Nah, yang ketiga, informasi mengenai efisiensi memiliki implikasi kebijakan karena manajer dapat menentukan kebijakan perusahaan secara tepat. Yang keenam, sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia merupakan aset yang paling berharga. Fokus pada pengembangan dan pelatihan karyawan, berikan kompensasi yang adil dan insentif yang sesuai untuk menjaga kepuasan karyawan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, sumber manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, yang ketujuh, kualitas dan keunggulan. Dorong kualitas dan inovasi dalam sebuah aspek dan bisnis. Tetapkan praktik manajemen kualitas seperti Total Quality Management atau TQM dan dorong budaya inovasi, selalu berupaya meningkatkan produk, layanan. Nah, manfaat teknik quality management adalah untuk jangka pendek perbaikan kualitas, berkesinambungan, organisasi akan memperbaiki posisi persaingan. Manfaat teknik quality management dalam jangka panjang. Manfaat utama penerapan teknik quality management pada sektor publik adalah perbaikan pelayanan, pengurangan biaya, dan kepuasan pelanggan.
Yang kedelapan, pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban individu adalah kunci dalam manajemen yang baik. Tetapkan tujuan yang jelas dan ukur kinerja secara teratur. Berikan umpan balik konstruktif dan insentif berdasarkan hasil. Yang kesembilan, kecepatan waktu. Pergantian waktu yang tepat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan penting. Implementasikan jadwal dan tenggat waktu yang ketat untuk proyek-proyek kunci, monitor kemajuan secara teratur. Waktu adalah sumber daya terbatas yang tidak diisi ulang, artinya harus mengukur waktu kita secara efektif untuk memastikan bahwa kita menggunakan seproduktif mungkin. Kecepatan adalah ukuran seberapa cepat sesuatu pergerakan atau kecepatan produksi atau pengirimannya. Semakin tinggi kecepatan situasi sistem dianggap semakin efisien. Meningkatkan kecepatan suatu sistem memerlukan keseimbangan waktu, sumber daya, dan teknologi yang cermat. Nah, yang ke-10, pembelajaran dan perbankan terus-menerus. Pelajari dari pengalaman dan terus tingkatkan proses dan praktik. Lakukan evaluasi menyeluruh dan retrospektif untuk memahami apa yang telah berhasil dan yang tidak sah. Terapkan perbaikan dan berdasarkan pertemuan ini.